Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian rutin kita di pagi hari. Kajian Sahihul Musnad fi Tibbun Nabawi, yaitu Tibbun Nabawi bersanad sahih. Istihbab at-tadawi bighari al-muharramat, yaitu sunnahnya berobat dengan obat-obatan dengan yang bukan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Bukhari rahimahullah fil adab al-mufrad nomor 292, qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah an Usamah bin Syarik qala kuntu 'inda Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ja'at al-a'rab nasun katsirun min hahuna wa hahuna fasakata an-nas la yatakallamuna ghayruhum faqalu ya Rasulullah a'alaina harajun fi kadza wa kadza. Naam. Kitab ringkas yang dimaksudkan dalam hadis ini bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah anna tadawa, ya Rasulullah apakah kita dianjurkan untuk berobat? Qala na'am ya ibadallah tadawaw fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan ghairu da' wahid. Qalu ma hu ya Rasulullah? Qala al-haram. Qalu ya Rasulullah ma khairu ma u'ti al-insan? Qala khulqun hasan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami dianjurkan untuk berobat? Karena para ulama mereka membahas, ulama di masa lalu juga membahas apa hukumnya berobat. Ada yang mengatakan kalau orang berobat berarti menafikan kesempurnaan tawakalnya. Ada yang berpendapat di antaranya justru dengan berobat menunjukkan tawakal dia sempurna. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah tadawaw, wahai hamba Allah berobatlah. Maka di sini menunjukkan apa? Bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Nah, dan berobat ada yang berobat dengan perkara ma'nawi, ada yang hissi. Yang hissi diantaranya dengan berobat dengan wujud obat-obatan yang diminum atau dengan terapi dan lain sebagainya. Ma'nawi bisa dengan berdoa agar disembuhkan, atau berobat dengan sedekah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, tadawu bis sadaqah, bahwasanya sedekah itu merupakan salah satu terapi pengobatan. Berapa banyak orang yang sakit, kanker sekalipun Allah sembuhkan karena sedekah dia. Rahimahumullah, kata Rasulullah SAW, ya ibadallah tadawu, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, tadawu. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan satu penyakit kecuali juga Allah turunkan, yaitu obat kesembuhan bagi dia. Kecuali satu penyakit. Penyakit apa itu? Kemudian dikatakan Rasulullah SAW, al-haram. Al-haram, yaitu penuaan. Orang yang sudah tua nggak ada obatnya. Walaupun dia operasi plastik, itu bukanlah obat. Operasi plastik mungkin dari luar, tapi masih banyak dari dalam organ dia yang masih dalam keadaan kondisi tua. Ketika dia operasi plastik, katakan dia umurnya 65 tahun, 70 tahun, tampak kelihatan muda seperti 30 tahun, tapi pembuluh darah dia tidak bisa dioperasi. Yang begitu banyak dan ruwetnya, saraf-saraf dia tidak bisa dibenahin. Kemudian juga jantung dia
kemudian ginjal dia, lambung dia, nggak mungkin, mustahil untuk dia rubah semua. Qalu ya Rasulullah, ma khairu ma u'ti al-insan. Ya Rasulullah, apa yang sebaik-baik diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulqun hasan. Yang paling baik diberikan Allah kepada seorang hamba adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ada dua jenis atau dua hal perihal terkait dengan akhlak yang mulia. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada janin, dicatat di situ takdir dalam perut ibunya dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia dari dia kecil, Allah berikan dia yaitu rezeki berupa akhlak yang mulia. Ada yang sebagiannya dia ini tidak diberikan akhlak yang mulia. Akan tetapi ketika dia sudah besar, dia rubah akhlak yang buruk dia, kemudian melalui proses menuntut ilmu, dia berusaha menjadi orang yang berakhlak baik. Demikian rahmatullah, ini tentunya dengan adab, dengan belajar. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya sahih dengan syarat Syaikhain yaitu Bukhari dan Muslim. Juga dikeluarkan hadis ini oleh Al-Humaidi, Ibnu Abi Syaibah, juga mukhtasarnya dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, At-Tayalisi, Abu Daud, Ibnu Majah, Tabrani dalam Mu'jam Saghirnya, dan juga Al-Kabirnya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, juga Al-Hakim dalam Mustadrak, juga Al-Baihaqi, juga Al-Baghawi. Al-hasil hadis ini sahih. Hadis yang kedua, qala al-Imam Bukhari rahimahullah fi sahihih, berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Amr bin Sa'id bin Abi Husain qala haddatsana Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa lahu shifa. Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan padanya yaitu obat kesembuhan. Dalam hadis ini faedahnya sangat banyak. Satu hadis yang pendek ini faedahnya sangat banyak. Di antaranya dalam faedah hadis ini di sini menunjukkan bahwasanya ada penetapan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah jadikan sebab dari sebab penyakit juga sebab kesembuhan. Dan ini menunjukkan akal dan fitrah mencocoki. Di sini ada kaidah yang besar tentang ilmu pengobatan. Dan ada padanya manafi' dunyawiyah wa ukhrawiyah, diniyah, dunyawiyah. Dan semua malapetaka termasuk penyakit dan kesembuhan itu tidak lepas dari qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam faedah hadis ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ma anzalallahu da'an illa lahu shifa. Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Dan di sini ada padanya targhib fi ta'allumi at-tib al-abdan kama yata'allam tib al-qulub. Di sini juga ada yaitu anjuran untuk seseorang itu belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu pengobatan, belajar ilmu kesehatan, yaitu kesehatan fisik, kesehatan badan. Sebagaimana seseorang mereka belajar kedokteran dada atau jiwa, yaitu artinya pengobati jiwa dengan agama, dengan dalil. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula sebagaimana orang belajar agama, maka penting juga belajar ilmu kesehatan, penyakit fisik. Seorang belajar ilmu agama untuk apa? Untuk mengobati penyakit jiwa, syubhat
kerancuan agama atau syahwat, hawa nafsu. Nah, itu diobati dengan apa? Qala Allah, qala Rasulullah. Jangan belajar ilmu jiwa, artinya ilmu agama. Dan juga perlu juga mengobati pengobatan badan, penyakit badan, yang itu adalah profesi para pengobat. Dan ini sebenarnya tersirat dalam surat Al-Asr yang terakhir, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan hendaknya kalian saling mewasiati dalam perkara al-haq, yaitu qala Allah, qala Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Itu untuk mengobati penyakit syubhat, kerancuan agama dan syahwat. Nah, kerancuan agama diobati dengan al-haq, qala Allah, qala Rasulullah. Nah, penyakit hati diobati dengan al-haq, qala Allah, qala Rasulullah. Dan itu adalah al-yaqin. Dan penyakit hawa nafsu diobati dengan as-sabr, wa tawasau bis sabr. Sebagaimana maklum, sabar, kesabaran dibagi menjadi 3. As-sabr fi taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Wa sabr fi tarkil ma'asi, dan kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa sabr ala aqdarillah, dan sabar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesabaran ini dia terjauhkan dari kemaksiatan. Nah, dan Imam Syafi'i sudah mewasiatkan, ya, bahwasanya seseorang tidak boleh atau lebih baik tidak tinggal di satu negara yang di situ tidak ada 2 unsur yang penting ini. Ya, kata Imam Syafi'i, la taskunanna fil bilad laisa fihi alim yuftik an dinik, walaysa fihi tabib yumbi'uka an maradi badanik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kamu tinggal di satu negeri atau satu negara yang di situ nggak ada seorang alim yang berfatwa tentang agama kamu, dan tidak ada seorang dokter yang mengkabarkan tentang penyakit badanmu. Maka ini penting, 2 profesi yang sangat penting sekali. Maka di sini dalam hadis ini juga ada lam'ah, yaitu untuk kita belajar ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Selain belajar agama, ilmu agama yang untuk mengobati hati, juga perlu belajar ilmu pengobatan untuk mengobati fisik. Nah, ini adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang sangat dibutuhkan. Kemudian juga dalam hadis ini ada faedah juga di antaranya. Orang yang membenarkan hadis ini tidak akan mengatakan, ya, hadis ini yaitu ma anzalallahu da'an illa lahu syifa. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan pada penyakit tersebut obat. Ya. Pada hadis ini tentunya seorang muslim mukmin yang imannya sempurna, mereka tidak akan membenarkan ucapan orang yang mengatakan penyakit HIV ini nggak ada obatnya, hepatitis ini nggak ada obatnya, TBC ini nggak ada obatnya. Nah, seorang muslim mukmin yang imannya sempurna, mereka akan mengatakan semua penyakit ada obatnya. Kalau ada yang mengatakan nggak ada obatnya, berarti dia belum diberitahu obatnya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dengan tambahan lafaz yang datang dari Ibnu Hibban juga Al-Hakim Al-Zahabi, dan disahihkan lafaz ini, yaitu alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Ya, taulah orang yang tahu dan tidak taulah orang yang enggak tahu. Di sini menunjukkan ada orang mengatakan HIV enggak ada obatnya. Kenapa demikian? Dia mengatakan karena dia enggak tahu obatnya. Karena Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Siapa yang tahu? Taulah orang yang tahu. Ini hikmah. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini pula ada juga faedah dari hadis ini. Di sini mengajarkan bahwasanya ada usul tib, ada kaidah pokok ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Dengan apa? Tadbirul ghidha, dengan memperhatikan makanan. Ya, sebenarnya Nabi itu mengajarkan konsep mengobati penyakit dan konsep
yaitu menjaga kesehatan. Ini dua hal yang penting. Dan mayoritas penyebab penyakit dari dalam tubuh kita adalah terkait dengan perasaan. Terkait dengan perasaan. Dan terkait dengan luar tubuh kita adalah mayoritasnya adalah terkait dengan makanan. Maka dua hal ini sangat penting sekali. Terkait dengan perasaan itu penting. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Hadi jilid keempat, halaman keempat, jilid keempat halaman ke-17, beliau mengatakan tatkala beliau menafsirkan likulli da'in dawa, ketika beliau mentakwilkan likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Kemudian beliau sebutkan taqfiyatu, di sini ada padanya taqwiyah li nafsil marid wat tabib. Di sini adanya penguatan motivasi bagi orang yang sakit dan bagi pengobatnya, dokternya ataupun terapisnya. Ya, ini ada motivasi baik si sakit ataupun pengobatnya. Dan di sini ada apa? Hath ala talabi dzalika dawa wa taftish alaih. Juga di sini ada anjuran untuk mencari obat ataupun terapi dan menelaah, mempelajarinya. Kalau ada suatu penyakit, kira-kira obatnya apa? Kalau ada suatu penyakit, kira-kira terapinya apa? Di sini ada anjuran. Likulli da'in dawa. Setiap obat pasti ada, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kita dianjurkan untuk mencari obatnya dari penyakit tersebut. Dan di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innal marida idza istash'arat nafsahu inna lida'i dawa yuzilu ta'alluq qalbihi bi ruhir raja wa baradat indahu hararatul ya'as. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang sakit ketika dia merasa dirinya sakit dan dikabarkan ada obatnya, maka saat itu keputusasaan dia, dinginnya putus asa itu akan sirna. Ya. Ketika apa? Ketika mulai terbukalah pintu roja, pintu harapan, sehingga semangat dia semakin tinggi untuk sembuh, motivasi dia untuk mencari obat semakin tinggi. Karena sudah disebutkan Nabi SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ma taquyat nafsuhu imba'athat hararatuhu al-ghariziyah wa kana dhalika sababan liquatil arwah al-hayawaniyah wa nafsaniyah wa tabi'iyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka kapan ketika jiwanya itu mulai tumbuh semangat untuk sembuh, ya, maka timbullah panas yang sangat banyak, sangat kuat. Dengan itulah muncullah kekuatan arwah, hayawaniyah, nafsaniyah, wa tabi'iyah. Untuk apa? Untuk sembuh. Ini penting. Ketika ada orang sakit, kemudian dikabarkan pasti ada obatnya, maka saat itu harapan dia akan semakin tinggi. Maka saat itu keinginan untuk sembuh akan semakin muncul. Sehingga panasnya di ginjal akan semakin membara. Sehingga dinginnya keputusasaan akan semakin hilang. Putus asa sifatnya dingin, semangat sifatnya panas. Subhanallah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ajib. Makanya ketika ada seorang pengobat, siapapun dia, dokter ataupun terapis, ya, ketika mengatakan kepada si sakit, saya tidak mau mengobati kanker Anda karena sudah dilakukan biopsi, maka saat itu kanker dia akan semakin parah karena dropnya, ya, melemahnya harapan dia untuk sembuh. Maka jangan ucapkan demikian. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kami pun telah melewati, ya, saudari kami yang mengalami kanker payudara, walaupun sudah dibiopsi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dengan terapi pola makan ini, ya, dan dengan terapi untuk membebaskan
pada darah-darah dia yang tersumbat dengan izin Allah dalam waktu 2 bulan. Alhamdulillah, setelah dipastikan oleh dokter onkologi lepas dari kankernya, tidak tersisa sel kankernya. Alhamdulillah. Juga dengan katakan kepada saudara kita, dengan kanker Anda sisa umur Anda 6 bulan. Haram. Nabi sudah mengingatkan, basyiru wala tunfiru, taisiru wala tu'assiru. Kasih kabar gembira, jangan kasih kabar yang bikin mereka lari. Permudahlah urusan mereka, jangan dipersusah. Oh, ini bimbingan Nabi SAW. Ya, ketika ada orang kena HIV, sudah imun Anda sudah habis. Sebentar lagi umur Anda sekitar berapa bulan. Ketika ada orang hepatitis B, udah gak ada obat bagi Anda. Nah, jangan katakan demikian. Karena Nabi sudah mewasiatkan, ma'anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah gak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Cuma tahulah orang yang tahu dan gak tahulah orang yang gak tahu. Nah, maka rahimakumullah, ini penting. Ya, ini penting untuk apa? Untuk menguatkan harapan. Kemudian rahimakumullah juga dalam hadis yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini dari Abu Hurairah ini, bahwa di sini Allah ciptakan penyakit, Allah juga ciptakan obatnya. Ya. Dan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syafi. Min asma'il husna. Min asma'ihi al-husna. Termasuk nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syafi. Naam. Dan kita yakin Allah yang menyembuhkan. Allah menurunkan penyakit, juga Allah yang menyembuhkan. Allah jadikan padanya obat, Allah jadikan padanya sebab. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara tawassul yang syar'i adalah tawassul dengan amalan kebaikan kita. Tawassul dengan nama Allah Al-Husna, ya, dan tawassul dengan doa-doa orang yang saleh. Ya, di antaranya tawassul dengan Asmaul Husna adalah Asy-Syafi. Makanya Nabi SAW mengajarkan, ya, adhibil ba'as rabban nas ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru sakman. Naam, di sini di antaranya ishfi anta syafi. Kita bertawassul dengan apa? Dengan asmaullah al-husna. Juga demikian kita bertawakal. Kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya tawakal. Kita sakit, kita bertawakal. Syarat tawakal ada 3. Yang pertama adalah i'timad ala Allah. Yang pertama, syarat tawakal, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertawakal. Allah lah yang menyembuhkan. Kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik dokter. Bukan milik terapis. Bukan milik herbalis. Bukan obat-obatannya. Bukan alat-alatnya. Semua yang kita sebutkan tadi itu hanya perantara sebab yang Allah jadikan kesembuhan melalui mereka. Tetapi kesembuhan hanya milik Allah. Maka hati kita hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat tawakal adalah yaitu al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Termasuk nama Allah adalah Asy-Syafi. Kita beriman dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Allah juga memberikan kita penyakit. Allah itu Maha Rahmah. Gak mungkin Allah memberikan penyakit kepada kita untuk memberikan kejelekan kepada kita. Pasti kebaikan. Nah, dan syarat ketiga adalah al-idtikhad bil asbab, mengambil sebab. Jikalau ada yang sakit, ambil sebab kesembuhan. Dan Allah menjadikan penyakit, Allah juga menjadikan kesembuhan. Dan untuk mencapai kesembuhan, Allah jadikan sebab. Dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dokter mencari sebab kesembuhan dari satu penyakit melalui terapinya atau obatnya. Begitu pula para terapis, herbalis juga demikian. Ya, juga mereka yakin pasti ada obatnya. Nah, adapun si pasiennya juga mencari kira-kira terapi yang paling cocok untuk dia. Mengambil sebab kira-kira apa yang paling cocok untuk dia. Barakallahu fikum. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Terkadang ada penyakit yang Allah sembuhkan tanpa dia mengambil sebab. Kadang ada penyakit yang Allah sembuhkan dengan melalui proses dia mencari sebab. Dan ini semua terkait dengan
masyiatullah, terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahimakumullah, selanjutnya hadis yang berikutnya, qala Imam Muslim fi sahihih, berkata Imam Muslim dalam sahihnya, qala hadatsana Harun bin Ma'ruf wa Abu Tahir wa Ahmad bin Isa qalu haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr wa huwa Ibnu al-Harith an Abdi Rabbih bin Sa'id an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli da'in dawa fa idza usib dawa fa idza usib dawa bara'a biiznillah azza wa jal. Kata Nabi SAW, setiap penyakit itu ada obatnya. Jika obat itu usib, pas, cocok untuk dia, maka sembuhlah penyakitnya. Maka sembuhlah penyakit dia. Jikalau obat itu apa? Cocok. Berarti itu penting. Cocok dari sisi penyakit, obatnya atau terapinya apa? Ya, siapa yang menerapi? Kemudian dosisnya. Nah, kemudian cara minumnya. Kemudian jenis obatnya. Jika ini cocok, maka saat itulah apa? Dia disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan mengangkat penyakitnya. Kemudian rahmatullah jami'an. Yang berikutnya, hadis yang terakhir yang kita lewati pada hari ini, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, qala hadatsana Muhammad bin Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Bashar واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الهضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر. Pernah, yaitu sahabat ini Tariq bin Suwaid al-Ju'fi, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang khamar, yaitu minuman yang memabukkan pada waktu itu. Khamar dinamakan khamar li'annahu yukhammiru al-aqal, karena dia menutup akal. Ya, menutup akal. Wah, ini khamarnya dunia. Apa yang Allah haramkan di dunia, Allah halalkan di surga. Dan nanti ada khamarnya surga. Minuman yang lezat, khamarnya surga tidak menutup akal. Dia lezat, lagi enak. Dan khamar pada zaman kita tidak hanya berwujud minuman. Segala sesuatu yang menutup akal maka itu khamar. Kullu muskir haram, qalilu wa kathiru. Kata Nabi SAW, setiap segala sesuatu yang memabukkan itu haram, sedikitnya atau banyaknya. Khamar di zaman kita bukan hanya berwujud minuman, bisa sekarang berwujud pil koplo, ya, sabu-sabu ini, kemudian yang dihirup ataupun disuntik, semua yang memabukkan itu adalah khamar, maka ini diharamkan. Ya, dalam ketika bertanya tentang khamar, dan ingat orang yang minum khamar adabnya berat, ini menunjukkan bahwasanya orang yang minum khamar termasuk dosa besar. Dia menutup akal, gak boleh sholat kecuali dia sudah sadar dari mabuknya, dan dia harus bertaubat. Dan diantaranya ada hukuman di dunia dan ada hukuman di akhirat. Ini menunjukkan apa? Dia dosa besar. Bahkan di akhirat nanti, orang yang minum khamr, ketika di dunia minum khamr, disediakan di akhirat nanti nahrul ghautah. Sahabat bertanya, Rasulullah, mana nahrul ghautah? Sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu nahrul ghautah? Disebutkan Nabi, nahrul ghautah adalah nanah-nanahnya para penghuni neraka yang keluar dari kulit-kulit mereka, atau keluar dari kemaluan-kemaluan para pezina. Itu minumannya orang yang suka mabuk-mabuk di dunia, baik sabu-sabu ataupun berupa minuman. Dan ketika sahabat ini bertanya tentang khamr, apakah khamr itu bisa dijadikan sebagai obat, kemudian Rasulullah SAW melarang dia, ya, melarang dia dan membenci hal ini, berobat dengan sesuatu yang memabukkan. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, innahu laisa bidawa walakinnahu da. Sesungguhnya khamr itu bukanlah obat,
tetapi dia bahkan penyakit. Hati-hati. Khamr itu bukan obat, sama sekali bukan obat. Karena Allah tidak menjadikan kesembuhan pada sesuatu yang haram. Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kepada sesuatu yang haram. Ya. Termasuk di zaman kita ada obat-obatan seperti obat batuk, ada padanya alkohol. Maka jangan diminum, jangan dibeli. Kemudian ada obat penurun nyeri. Ya, kandungannya ternyata mengandung morfin. Ini termasuk khamr, penyebab menutup akal. Maka itu bukan obat. Sesungguhnya dia justru penyakit. Ya, begitu pula pada orang kasus yang katup jantungnya bermasalah. Ya, katup jantung dalam ilmu kedokteran modern yang bikinan dibuat dari dua bahan. Satunya dari logam, satunya dari bahan babi. Jika dari logam, mungkin logam tersebut akan diganti per 20 tahun sekali. Jika dari babi, maka katup terbikin dari babi tersebut seumur hidup. Maka ini cobaan bagi dia. Mau pilih babi atau logam? Kalau logam, 20 tahun lagi dia dioperasi. Kalau babi, seumur hidup. Gak ada perkara darurat seperti ini. Nah, maka itu kembali kepada keimanan dia. Dia mau pilih babi atau pilih logam. Nah, ingat hadis ini. Gak ada kesembuhan pada sesuatu yang haram. Ya, Nabi bersabda, innahu laisa bidawa, walakinnahu da. Sesungguhnya itu bukanlah obat, tapi justru itu penyakit. Demikian yang haram-haram yang lainnya. Maka hati-hati. Nah, dari perkara yang haram, maka sungguhnya itu penyakit bukanlah obat. Pada pagi hari ini kita cukupkan dengan hadis-hadis ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat untuk nutrisi hati kita, nutrisi badan kita. Ya, bertambah iman kita, juga bertambah imun kita. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kekurangannya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata. Sebelumnya tadi ada yang bertanya, bagaimana dengan terapi depresi? Terapi depresi bisa Anda lihat di link YouTube kami, ya, terapi kesedihan di channel Abdur Ramadhani Official. Lihat terapi kesedihan, ya, disebutkan terapi kesedihan berupa berasal dari mindset, juga ada terapi berupa makanan, juga ada terapi berupa doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, juga ada amalan-amalan yang untuk menenangkan hati orang yang depresi. Barakallahu fikum. Semoga Allah sembuhkan saya, Allah sembuhkan Anda semua. Semoga Allah angkat kesedihan dari diri kita. Semoga Allah angkat penyakit pada diri kita dan saudara kita kaum muslimin. Dan semoga Allah segera angkat wabah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.